Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, beliau telah bersama kita walaupun sudah meninggalkan ruangan. Yang terhormat Bapak Ketua Tim Penilai bersama anggota dalam agenda acara penyuluh teladan tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang sudah bersama kita juga tadi, beliau menemani Bapak Kanwil di ruangan, dan Bapak-Bapak Kasih, Pak Kasih Dimas yang berkesempatan hadir pada siang hari menjelang sore ini. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Sekretariat Kabupaten Tanah Datar, dan juga yang juga saya banggakan rekan-rekan saya Bapak dan Ibu penyuluh agama se-Kabupaten Tanah Datar, baik yang ASN maupun non ASN. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah, keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak dan Ibu, Bapak Ketua Tim Penilai bersama anggota, Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Pada siang hari ini saya sangat merasa senang sekali dan bahagia sekali karena sudah dijadwalkan atau diberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi saya di hadapan tim penilai dan juga Bapak Ibu semuanya terkait dengan pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang saya laksanakan di tempat tugas saya, yaitu di Kecamatan Batipu, Kabupaten Tanah Datar. Bapak dan Ibu, sebagaimana halnya peserta-peserta penyuluh teladan yang lainnya, saya juga dituntut untuk mempersiapkan berkas-berkas dan bahan-bahan untuk dinilai oleh tim penilai. Dan salah satu bahan yang akan dinilai itu adalah penampilan presentasi saya terkait dengan pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah tugas saya di Kecamatan Batipu. Bapak dan Ibu, kita mulai presentasi ini tentu dengan memperkenalkan diri sebagai penyuluh agama ahli muda Kabupaten Tanah Datar. Kenapa ini? Maaf Pak. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Tadi waktu awal sudah dicoba dites bisa, tapi setelah yang acara penampilan ada masalah. Baik, Bapak Ketua Tim Penilai, Bapak dan Ibu, perkenalkan data pribadi saya, nama Jonis Muhammad Sagi, tempat tanggal lahir Tunggu Malalu 22 November 1974, jabatan penyuluh agama ahli muda Kabupaten Kemenak Kabupaten Tanah Datar yang ditugaskan di Kecamatan Batipu. Pangkat dan golongan penata tingkat 1 3D dan pendidikan terakhir S1 STAIN Bukit Tinggi yang sekarang sudah bertransformasi menjadi UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Alamat Jalan Lubuk Nagari Malalu. Bapak Ketua Tim Penilai, ini data keluarga
untuk menyingkat waktu, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Jenjang pendidikan SD tahun 1987, kemudian pasca pesantren tingkat sanawiyah 1990, tingkat aliyah 1993, kemudian STAIN Syekh Jamil Jalil di tahun 1999. Dua pekerjaan 2010 sampai 2021 diamanai sebagai penyuluh agama ahli pertama di Kecamatan Batipu Selatan, dan 2021 sampai sekarang penyuluh ahli muda di Kecamatan Batipu. Nah, ini diklat orientasi yang pernah diikuti Bapak dan Ibu. Bapak Ketua tim menilai karena kita dibatasi waktu, kita next saja. Prestasi lomba penyuluh teladan 3 Kabupaten Tanah Datar diamanai itu utusan Kabupaten Tanah Datar. Kemudian ini organisasi yang diikuti. Lanjutkan Bapak, deskripsi Kecamatan Batipu. Barangkali ini mungkin kita lewati. Pemerintah Kabupaten Kecamatan Batipu. Kita next saja. Objek binaan. Ya, kita punya objek binaan di Kecamatan Batipu. Ini ada 13 objek binaan. KMT, Taklim Korpri Kecamatan Batipu, BP4, MUI, Lembaga Pendidikan Subuh, Pujalu Kecamatan Batipu, sampai urutan yang ke-13 Remaja Mushola Nur Iman Nagari Sabu. Inilah yang jadi objek binaan yang 3 terakhir ini. Bapak tim penilai, Bapak tim penilai Remaja Masjid Jami Satria Negeri Andali, Remaja Masjid Mubarak Negeri Andali, Remaja Masjid Asasi Negeri Andali, Remaja Mushola Nur Iman Negeri Sabu. Yaitu yang 3 itu. Fokus kita di Negeri Sabu dan Andali. Jadwal pelaksanaan pembimbingan penyuluhan. Next kita lanjut. Nah, ini yang menjadi program unggulan Bapak tim penilai. Kita mengambil terkait dengan penanggulangan radikalisme dan terorisme dengan mengusung program moderasi beragama dengan tema Anak Sabu Andali menuju generasi yang religius, moderat, dan berakhlak mulia. Ini tema yang kita usung. Baik Bapak Ibu, kenapa memilih tema ini? Maka ini bisa kita lihat dari latar belakang yang kita ambil. Pertama, mendukung program moderasi beragama. Program moderasi beragama yang merupakan ikon yang sedang digaungkan oleh pemerintah saat ini, yang leading sektornya adalah Kementerian Agama. Sementara kita adalah penyuluh agama yang merupakan garda terdepan di Kementerian Agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Tentu kita juga harus mendukung program yang digaungkan pemerintah hari ini, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama. Kemudian yang kedua, antisipasi munculnya kelompok-kelompok intoleran yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui, moderasi beragama itu kalau kita artikan secara luas itu adalah toleransi, saling menghormati, saling menghargai, bisa berdiri di tengah-tengah, sebagaimana konsep yang ada di dalam Al-Quran itu, wasata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi moderat di tengah-tengah. Nah, inilah yang kita coba menanamkan nilai-nilai, kita fokuskan lagi kepada toleransi. Bagaimana toleransi itu bisa dijaga oleh masyarakat di tempat kita melakukan pembinaan. Karena bagaimanapun, walaupun di Kecamatan Batipu itu kita hanya satu agama, bisa saja di dalam satu agama itu kita menerapkan nilai-nilai moderasi beragama terkait dengan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di dalam agama itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menanamkan sejak awal nilai-nilai moderasi beragama itu kepada generasi muda. Lebih awal mereka memahami moderasi agama itu akan lebih baik, karena mereka nanti akan muncul sebagai pemimpin-pemimpin di negeri ini, dan tentu mereka sudah harus menanamkan dan mempraktekkan nilai-nilai moderasi beragama itu di tengah-tengah masyarakat. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan persiapan yang kita lakukan untuk melakukan bimbingan penyuluhan agama ini. Kita fokus sebenarnya di Kecamatan Batipu itu di Nagari Sabu dan Andale.
Karena kita melihat melalui persiapan yang kita lakukan, observasi lapangan yang kita lakukan, bahwa perbedaan-perbedaan pemahaman dan pengamalan agama itu ada di tengah-tengah masyarakat, dan itu akan bisa memicu menjadi potensi terjadinya perpecahan. Perbedaan pendapat itu kalau tidak disikapi dengan baik, maka itu akan menjadi potensi atau sumber dari terjadinya perpecahan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita melaksanakan observasi dan kita fokuskan kepada generasi muda. Kemudian setelah kita lakukan observasi, mengumpulkan data, informasi terkait dengan masalah moderasi beragama di tengah masyarakat Sabu dan Dale, kita fokus kepada generasi muda. Generasi muda, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai moderasi itu kepada generasi mudanya. Kita fokus kepada remaja masjid Mastar, remaja masjid Jami Satria, kemudian ada IPMA, Ikatan Pemuda Masjid Asasi, ada juga IRMNI, IRNI, Ikatan Remaja Musala Nurul Iman di Negari Sabu. Ini fokus kita untuk melakukan bimbingan penyuluhan terkait dengan membangun moderasi beragama di tengah-tengah generasi muda, khusus kepada bagaimana bertoleransi dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya proses yang kita lakukan dalam melakukan bimbingan penyuluhan, kita tentu menggunakan metode-metode untuk menyampaikan, melaksanakan bimbingan penyuluhan kita. Maka metode yang kita pakai adalah metode konsultasi, sebagaimana juga opsi kita sebagai penyuluh. Kemudian ada ceramah dan juga diskusi dengan adik-adik remaja itu terkait dengan bagaimana kita menerapkan nilai moderasi itu di tengah masyarakat, saling menghargai, saling menghormati dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua adalah monitoring dan evaluasi melalui sarana instrumen dan pengamatan. Jadi evaluasi pun kita lakukan, monitoring melalui sarana atau instrumen-instrumen yang kita buat untuk evaluasi kepada generasi, kepada kelompok-kelompok binaan kita, dengan tujuan agar kita bisa mengetahui sampai di mana, sampai sejauh mana binaan yang kita lakukan itu keberhasilan, tingkat keberhasilan yang kita lakukan di kelompok binaan kita. Melalui pengamatan juga, melalui pengamatan. Kemudian hasil yang kita capai itu kita bisa melihat kalau di dalam bentuk grafik. Bapak dan Ibu, kita bagi 4 semester di 2 tahun terakhir. Semester pertama itu kita lihat berdasarkan instrumen evaluasi yang kita lakukan dan juga pengamatan di lapangan. Itu bisa kita lihat di semester pertama itu ada 12% lah dari tingkat keberhasilan yang bisa kita capai. Kemudian di semester 2 24%, di semester 3 29%, dan semester 4 35%. Kemudian selain itu dari pengamatan di lapangan, kita juga melakukan penilaian-penilaian, pengamatan untuk menilai bagaimana bimbingan penyuluhan yang kita lakukan itu, bagaimana hasil yang terlihat. Jadi kita lihat melalui pengamatan itu, kita melalui konsultasi yang kita lakukan, melalui diskusi yang kita lakukan, melalui kegiatan-kegiatan yang juga kita lakukan. Kita juga melakukan kegiatan bersama antar satu generasi dengan kelompok binaan kita remaja, yang kelompoknya satu dengan remaja kelompok yang lainnya, yang sebenarnya mereka berbeda dalam pemahaman dan pengamalan agama. Ketika kita mengangkat kerjasama, mengangkat satu kegiatan, mereka sudah bisa memperlihatkan bagaimana hidup saling menghormati itu dalam satu kegiatan, saling menghargai dan saling menghormati, walaupun kita berbeda dalam pendapat, pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Kemudian yang kedua, tidak ada lagi kalimat yang melakukan terkait dengan sikap menghadapi perbedaan. Biasanya kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat generasi muda itu masih ada semacam kata-kata merendahkan atau menilai pendapat yang lain itu adalah kurang baik, kurang tepat, dengan kata-kata yang tidak enak didengar, begitu. Jadi dengan adanya bimbingan yang kita berikan ini, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai toleransi itu antara sesama, maka insya Allah kita bisa melihat buktinya juga kemarin
waktu kita berbeda dalam menetapkan hari raya Idul Adha, juga sebelumnya di bulan Ramadan, penetapan awal Ramadan, itu terlihat masyarakat kita sudah bisa damai, tenang, tidak lagi memperanya itu sering merendahkan satu dengan yang lainnya. Maka kita tidak ingin hal ini juga terjadi di kalangan remaja. Maka yang kita target itu remaja supaya mereka mampu menerima perbedaan ini. Jangan sampai terbawa oleh doktrin-doktrin yang ditanamkan oleh orang tua mereka, sehingga ketika mereka melihat saudara-saudaranya yang berbeda pengamalan dengan mereka, mereka justru alergi atau tidak bisa menghormati dan menghargai. Nah, ini yang kita lakukan di tempat bina. Kemudian kegiatan penyuluhan dalam gambar sebagai penguat Bapak Ibu tim penilai, kita tetap melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan tentu sebelumnya kita sudah berkoordinasi dengan pimpinan dan atasan kita di Bimas Islam Kemenak, kemudian juga di lapangan dengan mitra kerja kita Bapak Kepala Kantor Usaha Agama. Setiap langkah yang kita lakukan di kecamatan itu, di tempat binaan itu, kita selalu melakukan koordinasi bagaimana baiknya, dan bahkan kita minta keterlibatan Bapak Kepala Kantor KUA di dalam melakukan pembinaan-pembinaan itu. Bapak dan Ibu, ini gambar-gambar yang kita tampilkan ini di Masjid Jami. Ini ada kegiatan Bimlu di Korpi, kemudian ada di materi yang kita beri tidak hanya moderasi bersama, juga materi lainnya, karena tema yang kita angkat itu kan anak Sabu Andaleh menuju generasi yang religius, artinya mempunyai ketaatan dalam beragama dan juga moderat, mampu menerapkan nilai-nilai moderasi itu di tengah-tengah masyarakatnya walaupun berbeda pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya. Dan juga ini ada foto kegiatan bersama mereka dengan berbagai pemahaman dan pengamalan agama yang berbeda. Kemudian kegiatan-kegiatan bimbingan penyuluhan generasi muda yang lainnya, ini bukti dokumentasinya. Dan selanjutnya kegiatan bimbingan penyuluhan juga kita lakukan di Panti Asuhan Muhammadiyah. Kebetulan di Kecamatan Batipu ada satu panti asuhan Muhammadiyah yang juga didominasi oleh generasi muda, Bapak tim penilai, dan kita juga memberikan materi-materi moderasi beragama ini, bagaimana mereka bisa menerapkannya di tengah-tengah kebersamaan mereka di dalam panti asuhan itu. Kemudian ini masih di panti, dan kegiatan bimbingan penyuluhan pada BKMT dan Korpri. Bapak tim penilai, kita juga melaksanakan bimbingan penyuluhan di BP 4 Kecamatan Batipu, dan juga melahirkan menulis sebuah buku Karyatus Ilmiah Abadikan Surga Dalam Cintamu, ketika kita ingin membina atau membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di pengantin-pengantin yang melakukan pernikahan di kantor keurusan agama. Kemudian inilah penutup, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu memberikan gambaran kepada Bapak tim penilai. Inilah yang kita laksanakan khusus di Negari Sabu Andaleh, Kecamatan Batipu, menerapkan nilai-nilai moderasi beragama itu. Kita fokuskan kepada toleransi, bagaimana bertoleransi